Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Andreas Budi Setiawan, mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang pada program studi pendidikan olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan atau membahas mengenai mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Dr. Wasis D. Dwiyogo selaku pakar pendidikan atau pakar dari Blended Learning Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, desain pembelajaran di NKRI akan saya angkat khususnya pada poin ke-7, yaitu pengembangan bahan pembelajaran. Latar belakang masalah yang saya ambil, pada dasarnya masalah pendidikan telah ada setua dengan pendidikan dan manusia itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan untuk memecahkan dan menjadikan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Dari berbagai kajian tentang desain pembelajaran, para ahli diantaranya desain pembelajaran Dick and Carey, desain pembelajaran KEM, ataupun desain pembelajaran ID. Namun pada pokok bahasan kali ini saya akan membahas mengenai desain pembelajaran Dick and Carey terkhusus pada langkah ke-7. Kemudian salah satu aplikasi Mind Manager menawarkan visualisasi teks, gambar, video, hyperlink yang membuat pembelajaran akan semakin menarik. Kemudian sejarah singkat dari pembelajaran Dick and Carey, berikut kita simak bersama bahwa Walker Dick yang disaharikan dari tulisan Munir. Walter Dick adalah lulusan dari Princeton dan menerima gelar PhD dari Penn State University dalam bidang psikologi pendidikan. Walter Dick pernah belajar bersama Robert Gagné dan sangat dipengaruhi oleh karya Gagné, khususnya dalam judul The Condition of Learning yang diterbitkan pada tahun 1965. Dick and Carey dan James bersama-sama mengembangkan model desain pembelajaran yang digambarkan dengan pendekatan sistem model. Nah, dalam desain pembelajaran Dick and Carey ini kita mengenal 10 langkah. Apa itu 10 langkah? Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan instrumen. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Dan yang kedelapan adalah merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Yang kesembilan merupakan revisi terhadap program pembelajaran. Yang kesepuluh adalah merancang dan mengembangkan evaluasi. Pada langkah-langkah ini, terkhusus akan membahas mengenai poin ketujuh, yaitu mengembangkan dan memilih bahan ajar dengan menggunakan aplikasi atau software Mind Manager, sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan efisien untuk siswa maupun guru. Dalam mengembangkan bahan ajar pada langkah ke-7, di sini akan saya jelaskan mengenai cara untuk masukkan teks, gambar, video maupun hyperlink. Nah, pada dasarnya Mind Manager ini merupakan sebuah teori dari konsep mind map. Menurut Jensen dan Markowitz tahun 2002, mind mapping merupakan teknik visualisasi verbal ke dalam gambar yang dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Nah, ini merupakan peta konsep dari teori mind map, sehingga muncullah sebuah aplikasi yaitu Mind Manager. Pada Ibrahim 2012 menjelaskan bahwa dari segi penampilan, sekilas aplikasi tampak tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, sehingga tidaklah sulit memakai untuk beradaptasi dengan penggunanya. Kemudian visualisasi yang menarik untuk pembuatan pemetaan pun tidak hanya berupa pewarnaan pada peta maupun teks, namun didukung pula dengan tersedianya fasilitas untuk menambah simbol, gambar, foto, video, dan lain sebagainya, sehingga penggunaan Mind Manager ini sangat membantu para guru maupun pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya kita harus belajar mengenai tool dalam software Mind Manager. Nah, kita bisa lihat di antaranya di sini akan terdapat beberapa topik, subtopik di sini untuk memecah suatu konsep dasar. Nah, kemudian bisa kita pilih pada bagian subtopik. Nah, kemudian notes. Note ini bisa gunakan untuk memasukkan sebuah teks. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut. Kemudian hyperlink. Nah, hyperlink ini merupakan cara menyatukan sebuah bahan ajar mulai video maupun textboard, teks Excel maupun gambar. Kemudian image ini merupakan cara untuk kita memasukkan sebuah gambar di dalam aplikasi tersebut. Kemudian
Yang pertama kita akan belajar memasukkan teks. Yang pertama, pilih topik yang akan diisi dengan teks, yaitu peta konsep di sini. Sebelum kita melakukan pada subtopik, kemudian klik pada tool note, ya sudah di sini. Kemudian setelah itu akan muncul note pada layar dan siap diisi. Nah, setelah kita menekan tombol note di sini, nanti akan pada layar muncul sebuah note akhir. Nah, pada disitu akan muncul sebuah tambahan berupa note yang siap untuk diisi. Kemudian memasukkan gambar atau hyperlink. Nah, pada icon ini kita bisa melihat pada image. Pada image ini akan memunculkan sebuah gambar. Nah, kita siap untuk masukkan gambar di dalam sebuah subtopik yang ada di dalamnya. Nah, kemudian hyperlink. Nah, pada icon hyperlink ini kita bisa mengklik pada subtopik. Misalkan di sini kita klik kemudian hyperlink. Nah, di sana akan melinkkan beberapa file, mulai file video, audio, Word maupun Excel. Nah, pada dasarnya ini merupakan salah satu bentuk penambahan aplikasi dalam pembelajaran dengan Mind Manager dengan sangat mudah. Yang terpenting kita harus tahu bahwa hyperlink, note, image ini cara untuk memasukkan video, teks, gambar ke dalam bentuk peta konsep. Peta konsep seperti apa? Tentunya peta konsep yang sesuai dengan nah seperti ini kita bisa lihat bersama. Nah, ini merupakan konsep dasar. Kemudian target, search, dokumen kita bebas melakukannya itu. Kemudian dengan cara mengklik dokumen, kemudian memasukkan notes dengan cara klik tombol notes. Kemudian image, misalkan ini tombol image, klik application, tekan tombol image, kemudian kita memasukkan gambar pada tampilan yang tersedia. Kemudian untuk hyperlink kita bisa menambahkan melalui beberapa tampilan yang akan dilihat. Nah, pada dasarnya pembuatan bahan pembelajaran pada Mind Manager ini sangat mudah untuk dikembangkan. Yang terpenting kita harus mempelajari setiap tool yang ada pada tampilan software tersebut untuk membuat hyperlink, office, video, gambar maupun dan lain sebagainya. Nah, demikianlah beberapa penjelasan mengenai pengembangan bahan ajar dengan menggunakan Mind Manager, terkhusus pada poin ke-7 pengembangan bahan ajar pada desain pembelajaran Dick and Carey. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memperjelas atau memberikan manfaat baru bagi teman-teman semuanya, terkhusus untuk mahasiswa, pembelajar maupun pelajar. Sekian dari saya, salam olahraga.